Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Mance Bijek, kalau petang itu kita paling nikmat selain apa ya? Selain makan nasi ya, kalau makan nasi itu siang cocoknya. Tapi kalau untuk rewang bersantai, pilihan selain pempek di Palembang juga ada mie ayam. Mie ayam ini memang sudah menjadi salah satu jajanan yang paling banyak penggemarnya kayak itu namanya Bijek. Kulo juga termasuk ya salah satunya. Apalagi mie ayamnya tuh pakai ceker. Itu pasti bakal bikin kita tambah lemak makanya Mance Bijek ya. Dan yang pasti mie ayam ini banyak sudah inovasi yang dilakukan. Mungkin Mance Bijek pernah ketemu mie ayam dengan penggunaan atau ada topping kayak bakso, pentol bakso cek itu nak ya. Ada juga pangsit rebus dan juga ada ceker yang tadi kalau sebut ke, atau Mance Bijek malah lebih hobi makan mie ayam yang polosan bae. Penting ayamnya banyak itu nak ya. Oke, dan sama pecah di kesempatan siang kali ini di obrolan UMKM Lokal kita edisi awal pekan Senin tanggal 25 Agustus 2025. Ini sudah kedatangan kalau ada dua narasumber sekaligus yang ada di Pro 4 FM Palembang, karena kita bakal ngomongin soal apa nih? Proses pembangunan usaha kuliner dengan modal minim. Termasuk juga narasumber kita ini owner dari mie ayam Abang Kaif dan juga merupakan ketua HIPMI Kulineri Sumatera Selatan. Coba langsung baik kita sapa. Selamat siang. Apa kabarnya Kak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Yang satunya sehat juga? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat galo ya. Nah tadi kan sekolah sudah nyebut ke sedikit ini tentang mie ayam. Mie ayam Abang Kaif, benar ini ya? Iya benar Kak. Benar. Dan selain itu juga ini kita mengenai mie ayam Abang Kaif ini, ownernya ini Kak Eko Sutisna ya? Iya, Eko. Kak Eko ini panggilannya. Kalau yang satunya siapa tuh? Kak Haris ya? Kak Haris ya. Kalau Kak Haris di bidang mie ayam juga atau beda? Bukan, beda kita. Apa? Di ayam-ayaman. Oh tetap ayam-ayam juga ya. Wih, sama-sama ayam ini ya. Oke, nah kita ke mie ayam Bang Kaif dulu. Kita pengen kepo. Ini adonnya sejak kapan nih Pak Eko? Jadi mie ayam Abang Kaif ini awal mulanya tuh di tahun 2020 Kak. Jadi tepat seminggu sebelum Covid kami bikin ini. Wah, jadi momennya pas ya. Cukup struggle lah ya. Itu. Jadi kalau ingat mie ayam Kaif itu kapan ulang tahunnya, Iya, ingat be di Covid. Oke, terus kayak apa lagi tuh Pak? Jadi pas seminggu sebelum Covid itu kan kami buka kan. Itu belum ada info lockdown Kota Palembang tuh. Belum. Jadi kami tuh buka di daerah perkantoran, perkuliahan, persekolahan. Daerah mana tuh? KM Limo kan. Wah, kita balik sana juga. KM 5 di mananya tuh? Di depan kampus. Oh, yang di ujung Tanah Ratu? Oh, bukan? Bukan, dekat SMP 19 itu. Oh, di situ Iya. Sriwijaya. Sriwijaya. Dekat Dinas Pendidikan ya? Nah, daerah situlah kan. Sekitaran situ. Jadi kami numpang di rumah jualan nasi gitu untuk anak-anak kuliahan itu kan. Jadi kami numpang lah di depannya bawa gerobak gitu kan. Jualan lah mulai di situ. Hari pertama, kedua, seminggu. Oh bagus, meledak itu jualan tuh. Rame ya? Rame, anak-anak kuliah kan yang datang. Antri galo. Sana kan ada tempat kuliah, ada juga budak sekolah ya. Ada emak-emak nganter sekolah gitu kan. Mampir ke sana. Mampir Terus? ke sana. Nah, tepat seminggu tuh ternyata info Palembang nih lockdown kan. Nah, ini. Jadi agak kacau gitu tuh. Padahal lagi semangat-semangatnya nih Iya. pada saat itu ya. Jadi bukalah hari Senin berikutnya tuh. Sudah tidak ada lagi aktivitas daerah situ. Karena memang kita sudah dibatasi galo kan. Sudah tidak boleh lagi sekolah, kantor, kuliah tutup galo kan. Waduh.
Jadi di sini mental benar-benar pada saat itu bermainnya ya. Main diuji itu. Benar-benar diuji nih, tapi alhamdulillah sudah dilewati. Alhamdulillah Kalau sudah itu lewat. tidak terlewati, mungkin sampai dengan saat ini Nggak ada lagi, mie ayam Bang Kaib sudah ada Sudah lagi ada di situ. lagi, iya. Nah, ini yang perlu kita pengen gali juga di sini ya. Dan selain itu setelah COVID artinya vakum. Setelah COVID itu kita kan masih buka di situ tetap 2 minggu tuh. Pada saat COVID Kami itu. jalani dulu di situ 2 minggu. Tetap hasilnya nihil juga. Nihil Kak, cuma laku 4, 10, 5 gitu kan. Oke. Akhirnya kan menyerah juga tuh. Kami putus untuk off dulu. Jadi kami balik dulu ke rumah gitu kan. Nah, setelah dari situ tuh kami pikir kan ini kan makanan nih kan. Semua orang butuh gitu kan. Apapun keadaan pasti kita butuh makan. Jadi kami beralih ke online. Kebetulan saat Online. itu tuh untuk di aplikasi kami sudah ada, tapi belum kepake sama sekali tuh. Baru seminggu tuh jualan gitu kan. Jadi setelah itu kami aktifkanlah di aplikasi ojol itu. Kami pindahin titiknya ke rumah, kami mulai jualan dari rumah. Oke. Dari situ mulai jualan dari rumah, endorse lah influencer gitu kan. Beberapa influencer kita kirim makanan-makanan ke mereka, mereka bikin video. Nah, dari situ lumayan pecah lagi tuh, viral lagi. Bangkit lagi ya. Jadi online itu sehari itu lumayan lah, sampai kami matikan aplikasi itu. Waduh. Nggak sanggup kan, soalnya waktu itu cuma berdua sama istri ya Kak. Oke. Jadi tetap ada berkahnya di situ ya. Karena berkahnya itu tadi aplikasi yang tadi sudah terdaftar tapi tidak dihidupkan, Belum kepake sama sekali belum kan. dipakai. Iya. Ketika ada situasi lockdown itu tadi, akhirnya kepikiran dan akhirnya tahu pelanggan banyak juga di situ. Iya, Oke. alhamdulillah yang tadi. Dan saat ini dua-duanya jalan tuh. Jalan Kak. Offline sama online juga jalan. Alhamdulillah offline bagus, sekarang online juga makin bagus. Makin bagus juga. Jadi inti dari apa namanya itu yang perlu kita tarik dari benang merah kejadian apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, keadaan apapun tentu jangan harus menyerah. kita tetap syukur juga ya Pak Eko ya, karena di balik itu pasti akan ada sesuatu yang baik untuk kita. Tapi kalau terkait dengan tema kita di siang kali ini, proses membangun usaha kuliner dengan modal minim artinya modal kecil ya, Cak, itu. Modal terbatas Kak. saat Terbatas pada saat itu. Nah, untuk di mie ayam Abang Kaib ini juga kayak itu tuh. itu. Iya sama benar. Terbatasnya kayak apa? Terbatas saat itu kita cuma punya pegang duit tuh mungkin 5 juta kali. 5 juta. 5 juta tuh Itulah masih- galau-galau sama peralatan juga. Nak ngejok ke gerobak, peralatan, piring-piring, bahan baku itu kan dandang-dandang tuh mahal tuh. Bukan ngambil yang di sosial bukan? Bukan. Kita custom bikin itu. Oh, custom dewe ya. Jadi dari situ ya jadi modal tuh terbatas kan. Jadi kita jalani dengan modal seadanya. Jalan terus, yang penting jalan sampai sekarang alhamdulillah. Ya sudah lebih dari itu kan. Lebih dari cukup lah. Sudah ada alhamdulillah. perkembangannya di situ ya. Tapi minim atau terbatas bukan berarti tidak ada modal kan? Ada Kak. Tetap ada 5 juta itu tadi. Dan untuk pembagian nih, mungkin edukasi juga untuk pendengar kita pada saat Pak Eko pegang duit 5 juta. Peralatan di situlah, bahan baku di situlah, tempat di situlah juga kayak Iya, itu. benar. Yang paling diutamakan pada saat itu, apa yang perlu dibeli dulu? Yang perlu Dengan dibeli, modal yang cuma 5 juta itu tadi. gerobak Kak sama penampilannya. Itu ya. Sama dandang-dandang tadi harus bagus juga. Jadi 2 poin itu tadi. Iya. Ngerobak, tampilan kayak ada bannernya itu, sama dandang itu tadi. Ya pokoknya eye catching duluan. Eye gitu. catching dulu, enak dilihat ya. Enak dilihat. Aha. Nah, duit dari penjualan tuh kayak kita alih ke lagi Beli untuk- kompor kayak itu. Kompor sudah ada kompor ya. sudah ada. Dari situ kita alih ke untuk marketing influencer. Oh itu, Ya. jadi langsung nembaknya ke sana Ya, ya. tujuannya langsung dari situ. Soalnya dari usaha sebelumnya aku sudah belajar Kak. Oke. Cak Oh online. dulu pernah ada usaha lain. Kebetulan mie ayam Abang Kaib ini usaha ketiga. Hmm. Yang pertama kedua tuh jalan, setengah jalan gagal. Mhm. Jadi ini yang ketiga nih tidak boleh gagal lagi maksudnya. Oke. Jadi kita usahakan ya. Gitu. Aha. Artinya sudah 5 tahun ya ini jalannya. Ya 5 tahun 2020 kan. Oke. Nah kalau dari yang di sebelah tadi Kak apa nih namanya? Haris. Kak Haris. Kak Haris ini di bidang apa nih kalau untuk kulinernya? Kalau kita di bidang ayam goreng. Ayam goreng ya. Ayam goreng. Kayak Kentucky kayak itu. Kita ada namanya brandnya ayam kremes Mashar. Oh itu. Jadi ini sepintas mungkin kayak geprek kayak itu? Kayak kayak ayam geprek kayak gitu kan. Kita bukanya di Perumnas Talang Kelapa itu. Oh di situ. Iya, di Perumnas Talang Kelapa. Tapi kalau menanggapi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Eko mengenai modal awal dengan modal yang terbatas kayak apa tuh Bang Haris?
Termasuk juga yang melewati momen itu juga. Iya, sama sebenarnya bisnis kita tuh sebenarnya lahir di 2019 juga di Ayam Kermes Mas Har itu. Ketika 2019 kita buka baru enak-enak jualan 3 bulan, Covid masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kita terusin ruko. Kita kan jualan di ruko dulu. Akhirnya balik ke rumah juga. Balik ke rumah juga tuh, karena kan. keadaan tidak memungkinkan untuk tetap stay di ruko itu tadi ya. Tapi dengan karena kita entrepreneur kan, ya mau nggak mau kita harus berjuang lagi cari solusi kan, cari solusi. Pasti. Ya karena kita tahu tuh bagaimana teman-teman sama-sama satu perjuangan di HIPMI juga kan, di HIPMI juga. Nah itulah gunanya karena kita berkomunitas kan, berkomunitas dan berorganisasi. Jadi ada impactnya di situ. Jadi ya? ada impactnya kayak gitu. Jadi merasa tidak sendiri kayak itu kan. Oke, baik. Dan artinya di sini sama ya, melewati momen COVID. Momen COVID. Nah, kita yang pengen tahu masing-masing juga pada saat COVID apa nih? Pada saat itu pasti tiba-tiba jadi runyem ya. Yang tadinya semangat, pelanggan juga sudah banyak, tapi keadaan harus lockdown. Untuk supaya tetap semangatnya itu atau mentalnya tetap terjaga, bagaimana tuh? Terutama untuk Pak Eko. Apa ya? Kalau untuk mentalnya terjaga, kayaknya kalau aku sih sudah terjaga kayak mentalnya Kak. Soalnya usahanya nih, ini bukan yang pertama kan? Iya. Jadi memang sudah terlatih sebelumnya ya. Jadi ya kita lihat, kita butuh kan ini penghidupan dari usaha ini, kan? Jadi tetap semangat Bay maksudnya itu kan? Mungkin mentalnya lebih ke mindset baik kayak itu. Ya mindsetnya kita jago emang. Mindsetnya kita harus jadi nih. Gitu. Karena dalam kehidupan itu tidak bakal ada yang enak baik atau yang mulus baik itu kan. Kami tuh yakin pasti siapa yang bertahan di fase ini pasti akan berhasil ke depan. Nah itu ini kuncinya tuh. Artinya kalau kita mampu melewati ujian ini, insya Allah kayak kita sekolah kan sudah ujian pasti bagi rapor kayak itu kan. Tapi kalau Kak Haris kayak apa tuh untuk mentalnya tadi? Kalau kita tuh di 2019 itu karena kita memang ini bisnis kuliner yang kita juga kedua, kita itu terlatih dari sebelum-sebelumnya. Jadi ada komunitas, ada juga organisasi dan teman-teman satu perjuangan sama-sama unit usaha. Jadi ngerasa tidak tersendiri dan kita itu saling bertukar informasi lah. Nah, jadi bertukar informasi solusi apa nih dari bisnis kategori kita kan? Bisnis kategori kita. Kalau kita kemarin itu lebih ke frozen. Ke frozen. Jadi waktu di era COVID lockdown itu semua masyarakat itu takut ke pasar tuh Kak. Takut pasar. Jadi ada takut wabah itu tadi ya. Wabah kan. Nah, jadi peluang-peluang potensi yang nasional kan, seperti ikan bumbu, ada ayam. Malah justru itu meningkat ya. Malah meningkat itu. Dari sampai akhirnya kita juga sampai kirim ke Prabu Muli, Indralaya, sampai ke Muarinim, ada ke Pagaralam kayak gitu kan. Jadi sempat kirim-kirim keluar kota, tapi dengan kendala satu lagi pada saat itu PPKM. PPKM itu yang menyebabkan tidak bisa pengiriman kan. Karena dibatasi segala akses kan stop. Dibatasi semua tapi karena organisasi lagi tuh, lagi-lagi organisasi yang bantu untuk cariin solusi kan, dicari create, bagaimana pengiriman distribusi, akhirnya ada solusi buat kita juga kan, kita selaku pelaku kayak gitu kan. Jadi tetap ada solusinya di situ ya. Ini masing-masing tadi mengatakan bahwa dulunya pernah ada usaha, tapi akhirnya beralih ke usaha lain. Kenapa tuh pilihannya di situ? Sampai akhirnya meninggalkan yang lama, fokus ke yang baru kayak saat ini. Akhirnya ke kuliner ya. Kalau aku sebelumnya tuh usahanya tuh di fashion Kak. Fashion. Kaos-kaosan gitu kan. Jadi bertolak belakangnya ya. Iya. Dulu dari 2000 berapa ya? 2015 usaha yang kedua itu. Usaha yang kedua tuh kita jual kaos polos gitu kan dulu. Sampai 2020. Tutup juga. Nah, itu kan dari jual kaos itu kita belajar cara kayak mana kita manajemennya ya. Marketing influencer. Dampaknya kan kayak ano kan. Nah, jadi kita pakai di usaha kuliner ini. Kalau ngapo kami beralih ke usaha kuliner ini?
Kalau aku backgroundnya dari kuliah tuh emang sering Hobi makan. Ya, ya, Beda ya. Di kampus kami tuh kucak-kucak makanan juga kan. Oh itu. Iya. Aha. Jadi agak sedikit seneng lah kayak gitu untuk ke kuliner ini. Tertariknya gitu kan. Jadi artinya memang lebih nyaman itu kita menjalankan bisnis sesuai dengan hobi juga ya. Dengan hobi passion kita kan. Passion kita dan termasuk tadi itu makanan ini dipilihlah mie ayam Mie gitu. ayam. Ngapa mie ayam? Mhm. Waktu itu selain kami tuh memang suka sama mie ayam, kami juga berpikir kan, siapa sih yang nggak punya produk mie di rumahnya? Itu. Heeh. Bang pasti kenal mie. Iya. Indomie, mie instan kayak itu ya. Mie instan ya. Mie instan tuh pasti ada di rumah setiap orang kan. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengantarkan lidah masyarakat Palembang, iya, lebih khususnya mie. mie itu kayak apa mereka sudah dapat bayangan Ya, gitu benar, kan. Kak. Jadi mindset kami semua orang tuh pasti suka mie. Jadi langsunglah kami terpikir, apa udah kita buka mie ayam be? Itu tiba-tiba langsung di situ ya. Kita buka mie ayam yang kayak mana dulu kan? Mie ayam yang ibarat itu belum ada di Palembang ini kan. Jadi mie ayam kami tuh resep sendiri. Ada kan? yang beda pasti Ada yang ya. beda. Kami bikin banyak topping. Kami lengkapi mie ayamnya itu topping jamur, topping ceker, pangsit, bakso. Ada juga jamur ya sekarang ya. Ada Kak jamur. Biasanya kan jamur tuh kan biasa cuma di mie ayam Chinese ya. Nah ini mie ayam kita. Ada Iya, juga. kita ada juga. Oke, jadi memang perlu inovasi juga ya. Iya banyak inovasi. Mie ayam memang banyak kayak itu. Tapi kita harus ada sesuatu yang berbeda supaya ini menjadi identitas dari produk kita juga di situ ya. Iya benar. Kalau Kak Aris kayak itu juga mungkin. Kalau kita itu sebenarnya di kategori yang sama, tapi kita lebih ke zoom out, zoom on. Jadi produk lama itu keinginan. Oke. Jadi produk lama itu kita bangun namanya burger nasi. Oh itu. Iya, kalau sekarang nih nasi cokot kayak gitu. Oh iya nasi cokot itu. Gitu. Jadi di 2014-2015 kita bangun itu, kita tutup karena ya target marketnya ya Beda ya kalau di beda Palembang. beda segmennya. Jadi lebih kita mau ke kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Akhirnya kita bangun ke lebih besar lagi marketnya, ke ayam-ayaman kayak gitu kan. Ya, potensi ayam besar. Jadi mulai dari situ kita rancang lagi kategorinya. Kita mulai lagi dari bawah kayak gitu kan, dari awal lagi, nol lagi. dari nol. Tapi kalau dari sisi ininya prosesnya sama ya, cari pelanggan ya gitu, karena sudah ada pengalaman dari bisnis yang pertama. Jadi tidak terlalu kaku nian itu. Terlalu kaku untuk main kuliner kayak gitu. Itu. Jadi dari 2015 lah main bisnis kuliner gitu. Tapi kalau menurut baik itu dari Pak Eko dan juga Pak Aris ya, mengenai lingkungan tempat kita jualan itu punya pengaruh enggak? Kita bakal jualan apa kayak itu? Pengaruh. Misal kita tinggal di suatu kampung, tapi kita jualannya dengan rego dan juga packaging yang kayak mall, itu tentu tidak ini ya, tidak selaras kayak itu nah. Benar. Jadi kayak apa tuh yang mengenai lingkungan ini tadi? Kayak kau mungkin. Kalau dari aku, kalau untuk mie ayam ini pengaruh sih. Lingkungan itu kita baca dulu, batas mana mereka mampu. Jangkauannya ya. Ya mampu untuk membeli, kan. Jadi ranking harga kita cocok lah sama lingkungan kita. Kalau di mall kan mereka bukan beli karena butuh makan. Lebih ke kayak ini tadi ya. Ado galau di situ gayanya ado. Iya, sekalian cuci mato iyo gitu kan. Tapi kalau kita yang jualan di pinggir jalan atau di kampung itu pasti ada effortnya mereka datang ke situ. Mereka beli punya kita tuh karena mereka pengen makannya. Tapi kalau untuk target pasarnya dari mie ayam Bang Kaif ini dari mana tuh kalangannya? Dari kami ambek ke menengah ke atas juga sih kan. Menengah ke atas. Tapi menengah ke bawah tuh masih bisa. Menengah ke atas. Iyalah tadi topping yang menentukan regonya juga ya. Iya benar. Jadi kalau mie ayam biasa kan tidak terlalu mahal, masih 14.000 kayak gitu kan. Itu lebih ke mie original ya mungkin. Original. Benar. Oh iya, kalau untuk toppingnya ada apa nih? Toppingnya itu ada ceker, cekernya pun ada ceker pedas kesukaan cewek-cewek tuh kan. Lagi booming ini ceker pedas itu ya. Jadi ceker manis, ceker pedas, ada dumpling keju gitu kan, salmon ball, bakso, pangsit. Sekarang kita punya pangsit pedas, pangsit chili oil. Wih banyak ya. Mie chili oil. Itu targetnya kan ke remaja-remaja. Yang hobi jajan-jajan kayak itu kan.
Tentu beda topping, beda rego juga. Beda harga Kak. Jadi wong yang datang ke tempat kami itu boleh pilih segala topping gitu kan. Kan terpisah itu. Terpisah itu. Sekuat-kuatan harganya be jadi. Tinggal kantong tuh lah kayak Iya, yang benar. menentukan nak topping yang mana itu kan. Ada duit segala topping nak coba boleh. Boleh. Oke, tapi kalau yang paling banyak favoritnya itu topping apa? Kalau untuk sekarang sih tetap pangsit Kak. Pangsit. Iya, kalau remaja, cewek-cewek. Tapi kalau sih, pangsit kayaknya memang sudah dari zaman dulu ya. Iya, Aha. zaman dulu. Di kami tuh topnya memang pangsit dan jamur. Oh, jamur yang kedua. Ceker juga ikut sih sebenarnya. Topigo. Oh, ternyata pangsit memang tetap menjadi primadona ya. Iya benar ya. Aha. Dan selain itu kalau dua-duanya basicnya memang pacak masak atau pacak mengelola usaha apa gitu. Pacak ngolah sahabat kali. Iya, jadi kalau masak ini siapa yang membantu? Mungkin Bang Haris juga nih. Iya. Kalau kita sebenarnya dari awal memang tidak bisa masak sih. Oh, Kak. sama gitu. Nggak bisa masak sih. Kak. Cuman kita memang cari guru-guru yang ahli di dalam bidangnya. Jadi tetap belajar juga. Tetap belajar juga. Dan memang cari yang tenaga-tenaga yang memang Ahli, ya? mereka di posisi itu. Kayak misalnya nih anak-anak SMK, keluaran boga, Nah, kayak itu. gitu kan. Bisa magang ke tempat kita juga, Kak. Nah, jadi Siapa kan- tahu bisa jadi karyawannya juga. Iya, jadi kan salah satunya itu bentuk dampak kita berwirausaha juga kan. Jadi teman-teman adik-adik kita yang ada di Boga, sekolah-sekolah di Boga, mereka dapat juga tuh rasa mereka di restu kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita sih dari awal produk-produk itu kita cari yang orang-orang profesional lah untuk cari yang Karena ini menyangkut lidah kan. Lidah. Penting sekali tuh. lidah konsumen kita, Nah. bukan lidah kita. Karena Lidah konsumen itu penting itu. Karena sejauh apapun wong kalau memang sudah cocok dengan lidah, dengan rasa jualanan kita, mereka pasti balik lagi tuh. Iya, benar. Pernah waktu itu kami beli sampai ke Tanjung Barangan Ojong. Ke rumah di mana kayak itu kan. Iya. Karena memang itu tadi menyangkut ke lidah kita tadi kan. Cuma dia yang ngepas kayak itu. Nah, tapi kalau Pak Eko sama juga tuh. Untuk masaknya dengan tenaga profesional juga. Kalau kami sih ini kan mie ayam nih nggak Iya, terlalu ada. sulit kan. Jadi kebetulan aku tuh lumayan suka masak, tapi nggak bisa banget ya. Belajar ya Mas ya. Ada orang rumah nih, istri ini suka masak juga. Oke. Jadi awalnya tuh karena ide itu tadi cobalah dimasak dulu oleh istri kita tadi kan, orang rumah tadi. Karena ternyata enak Kak. Oh masak itu. orang rumah nih. Bukan karena dak kelamaan takut kena cobet gak kayak ngomongnya lemak lah. Bukan. Oh memang enak nih ya. Nah, jadi cocok kan nih laju katanya. Jadi tester dulu. Iya, akhirnya kita konsepilah ininya apa resepnya gitu kan. Kita konsepi resepnya, kita catet, kita bikin dulu, kita coba lagi masak dengan resep yang sudah kita bikin. Ternyata rasanya lebih enak gitu kan. Kita cobain lah ke kawan-kawan gitu Oke. kan. Enak, akhirnya kita buka tadi. Owner tidak bisa masak bukan berarti kita Iya. lepas dari kendali kita kayak itu kan. Kita tetap memantau rasanya. Ini apa sih yang kurang pasti kan tahu di situ. Biasa baik itu Pak Eko dan juga Pak Aris untuk kontrol mengenai dapur itu rutin kah? Atau ketika ada trouble baru cross check gitu? Kalau dari aku sih rutin Kak. Rutin, Tiap pagi ya? aku liatin mereka-mereka di dapur itu. Kita cek dulu sudah lengkap galau belum, topping tadi kayak mana, masih ada galau banyak dah. Itu. Ya kalau lah sudah masak kan kita jingui lagi, lah sudah galau kita tanya kan mereka sudah galau deh ini masuk galau dak bumbunya. Itu. Iya. Jangan sampai ada yang tinggal ya. Jadi setelah itu kalau lah sudah beres sudah kita bisa tinggal ke kan, mereka ajak jualan. Oke, kalau Pak Aris sama juga tuh. Kalau dari kita sih tidak terlepas dari kedua perempuan hebat sih. Ada istri juga ya di Ada rumah ya. istri dan ibu. Oh, tetap ada ibunya juga punya kendali ya. Jadi kebenaran ibu itu emang Ya sering punya resepnya dipanggil- jangan-jangan itu. Iya, jadi sering dipanggil manggung di Oh, catering iya, kan, iya, gitu iya. kan. Jadi si istri emang dari dulu sering ngulik di karena kefarmasian kan, kefarmasian jadi Oh, beda. Iya, dari Jauhnya rasa ada. kan kefarmasian. Jadi beliaulah yang standarisasi QC-nya. Jadi kalau lebih ke operasional produk
riset and developmentnya ke istri dan Oh ibu. itu. Gitu. Jadi memang sudah dilepas ya di situ. Lepas dulu untuk itu. Jadi aku lebih ke Fokus ke depan tuh operasionalnya. Dan untuk saat ini masing-masing pasti sudah ada tim yang membantu juga ya. Alhamdulillah. Dampaknya juga mengurangi angka pengangguran juga tuh di lingkungan sana kan. Nah tadi beberapa kali Kak Eko menyebutkan bahwa influencer. Ini kita kan sudah didigitalisasi kan. Segala orang pasti punya handphone, punya sosmed. Artinya memang untuk usaha ini sudah menambah cara untuk kita promosi. Kalau zaman dulu kan beda. Kita promosinya lewat apa tuh? Brosur kayak itu kan, lewat iklan di koran. Tapi untuk saat ini kita sudah ada di sosmed. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk sebagai tempat kita berpromosi dengan produk yang kita jual. Nah, keduanya sama, menggunakan akun sosmed juga dah untuk promosi supaya lebih banyak yang mengenal kayak itu. Udah pasti ya? Ya udah pasti Kak. Kalau mie ayam Abang Kaif tuh kami pilihnya kan marketing digital kan banyak kan. Ada marketing influencer, ada ads kan. Ada juga ini Bang Milan. CS kita itu ya. Jadi kalau kami Abang Kaif tuh pilihnya marketing influencer. Oke. Karena video itu kan yang paling banyak ditonton orang kan. Foto tuh sekarang agak kurang. Agak kurang ya. Foto itu. Jadi video bergerak tuh lebih memancing customer. Itu. Permainan psikologisnya kan gitu kan. Sampai sekarang masih? Masih Kak. Jadi kami tuh ada kita program ke paling tidak 3 bulan sekali kita invite influencer untuk bikin video di tempat kita. Itu ganti-ganti atau memang sudah ada psiko influencer apa yang dipilih? Ganti-ganti. Kriterianya biasanya apa tuh? Followersnya banyak atau cara makannya meyakinkan kayak itu? Jadi yang kita pilih itu memang influencer khusus makanan, gitu kan? Kita lihat juga followernya aktif apa tidak, gitu kan? Siapa pasarnya, gitu kan? Apa keluarga, apa anak, apa cuma remaja, apa cowok-cowok itu kan. Jadi kami pilihnya influencer yang target market mereka tuh keluarga Kak. Ya, soalnya di resto kami tuh lebih cocok ke keluarga sih emang. Sampai sekarang pun kami kondisikan itu untuk keluarga. Jadi kami bagusin tempatnya, kursi-kursinya untuk yang bawa anak-anak itu kan. Karena targetnya memang mereka tuh lebih baik gitu. Tapi kita tidak memungkiri untuk remaja-remaja ya. Makanya kita adain yang pedes-pedes itu untuk mereka juga. Jadi memang penting juga ya, kayak gue ya untuk menambah media promosi kita itu. Selain dengan rasa itu tadi yang dijago kan. Nah kalau Kak Aris juga sama tuh, memanfaatkan digitalisasi lebih kemana? Kalau kita ini kan sebenarnya di 2019 pulang ke rumah, di 2020 kita kan jualannya tuh lewat marketplace lah. Di marketplace. Tiga warna. Tiga warna lah. Jadi, ada hijau, orange, sama apa lagi tuh satu lagi? Hijau gelap. Hijau gelap. Banyak. Jadi lebih ke mereka kan punya ada namanya AdSense sendiri kan. Nah, karena kita memang fokusnya jualannya semua full online. Jadi kita manfaatin itu untuk sebagai target market mereka kan. Nah, jadi efektifin aja. Misalnya tuh dari si Oren. Jadi kita budgeting ke situ. Jadi nanti dievaluasi per 1 bulan evaluasi lagi. 3 bulan ke depan mau naikin apa lagi tuh. Nah, karena sekarang ini kita lagi prepare mau buka di ruko kembali. Insya Allah dalam minggu ini kita mau reopening. Daerah mana tuh? Siapa tahu ada pendengar kita deketan kayak itu. Boleh. Kita di lokasinya di Gria Center Line, ada di depan Spring Hill. Di Spring Hill. Di Spring Talang Hill, Kelapa Talang ya. Kelapa. Mungkin nanti sekitar 1 minggu lagi outletnya udah selesai, boleh pendengar boleh datang ke situ. Di situ. Di ruko yang ini ya, yang di pinggir jalan itu. Iya, mau ke arah SMA 22. Di situ. Sudah ada asing lagi tuh. Pasti Mance BCA sudah tahu tempatnya di situ ya. Itu di 1 minggu lagi. 1 minggu lagi ke depan. Ada promo enggak katanya? Nanya promo. Pasti ada promo. Sigut. Biasanya kan kayak itu kan. Kalau di awal-awal tuh untuk memancing tahu tempat kita itu biasa ada program itu. Termasuk untuk saat ini ada program rutin enggak gitu. Misal 2 bulan ada promo apa gitu, 2 bulan sekali gitu. Di mie ayam Bang Kaif. Kalau kami di mie ayam Abang Kaif tuh untuk promo tuh agak kurang sih Kak. Kami lebih senang untuk mempromosikan
tanpa potong harga. Oh itu. Promosi kami ialah kita bikin video yang menarik, panggil influencer, kita undang mereka untuk makan di tempat, coba-coba komen mereka kayak mana gitu kan. Jadi lebih ke situ kalau kami cara promosinya. Kalau untuk harga tuh kami belum sih Kak. Belum. Nanti ya. mungkin kedepannya kita pikir-pikir lagi kayak gitu kan. Misal beli 2 mie ayam Iya. dapat 1 teh kayak itu. Yang kayak itu ya. Kita belum bikin bundling. Oh, belum ya? Belum bundling. Kalau di KRS sama belum ada promo juga yang rutin. Kalau dari kita itu sebenarnya kalau promonya nggak terlalu dibuat diskon kayak gitu, tapi lebih ke edukasi produk. Oh itu. Edukasi produk. Kayak apa tuh? Contohnya kayak gini, sama kayak Mas Eko. Oh pakai influencer juga. Kita pakai influencer juga ada beberapa. Kalau kita tuh tim eksternal misalnya di kantor-kantor kayak gitu kan. Oke. Nah, lebih ke target marketnya lebih ke cepat pendapatannya kayak gitu kan. Jadi kita pakai misalnya dia penjualan tuh bisa ngejualin produk kita 10% buat dia kayak gitu kan. Kayak catering box gitu kan. Lebih ke situ. Menguatkan tim ya gitu ya. Lebih ke organisasi. Organisasi itu tadi. Oke, baik. Bisnisnya. Itu. Oke, Mance Bice dan juga Kak Iko dan juga Kak Aris ya, sebelum nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita nak dengar kedukin beberapa informasi anak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Loka kita. Bu, Bu, kenalin, ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih. Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh. Kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, gitu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok. Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. RRI mempersembahkan RRI Fest 2025. Lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya. Dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia. Palembang, 4 hingga 7 September 2025 bertempat di RRI Palembang dengan rangkaian kegiatan yang super seru dan menarik. Donor darah, penanaman pohon, lomba nyanyi dangdut, lomba dance cover, lomba mewarnai, dunia anak, workshop pantomim, pentas seni dan budaya, band performance, demo masak, bazar UMKM, jalan sehat, senam sehat, dan door prize. Pastikan jadi bagian dari acara spektakuler di tahun ini. Info lebih lanjut, cek Instagram RRI Palembang, Pro 1 RRI Palembang, Pro 2 RRI Palembang, dan Pro 4 RRI Palembang. RRI Fest 2025, lebih hijau, lebih sehat, lebih berbudaya. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan Pak Eko Sutisna dan juga ada Bang Haris ya. Kita masih ngomongin soal proses membangun usaha kuliner dengan modal minim. Nah tadi kan sudah dijelaskan banyak nih tentang mie ayamnya dan juga tentang apa lagi tuh. Kalau Kak Haris tadi tuh mengenai ayam juga ya, ayam frozen. Ayam frozen. Dan lain-lain di situ. Nah ini kita pengen tahu
mengenai kendala pasti kan? Ya. Kendala itu pasti kita temui di lini usaha apapun, itu kendala akan menjadi seni dalam proses kita berjalan kayak itu. Nah biasanya kalau ada kendala, apa nih cara mengatasi, solusi sebagai seorang owner, itu kebijakan atau langkah yang diambil kayak apa? Mungkin Kak Eko dulu. Kalau di usaha ini pasti ada pasang surutnya Kak. Pasti itu ya. Iya. Jadi kalau kami ya sebagai sudah praktisi yang lumayan lah 5 tahun ya. Jadi kami sudah tahu tahun-tahun bulan-bulannya di tahun ini gitu kan. Bulan berapa yang rame, bulan berapa yang sepi. Jadi kita sudah menyikapinya kayak ini Kak. Jadi di bulan yang rame itu kita usaha ke produk kita tuh terjual lebih banyak lagi. Oke. Jadi jangan sampai habis saat jam belum tutup, ya kan? Jam tutup ya kan. Jadi kita perbanyak porsinya untuk ngejar penjualan kita. Oke. Jadi kaget saat di ada bulan sepi itu kita sudah siap Kak, finansial kita sudah siap untuk gaji-gaji untuk karyawan kan. Nah, itu juga untuk THR kita cari di bulan yang rame. Jangan cari di bulan puasa. Benar. Kita kepepet gitu kan. Jadi itu Kak, sudah kita persiapkan dari bulan ke bulan gitu kan. Jadi menjadi seorang owner itu bukan sesuatu yang gampang ya. Iya, banyak numpuk kalau pikiran di sini ya. Harus kita pikir ke dalam 1 tahun ke depan. Itu. Tahun kedua kita nak bikin apa lagi. Malah justru tadi disampaikan malah untuk THR pun sudah disiapkan di bulan sebelumnya kayak itu kan. Kalau bisa kita siap ke THR tuh di sebelum ganti tahun. Itu. Jadi kita lebih lemak dalam. Kayak lebih aman itu lebih aman, lebih enak kita. Lebih nyaman lah ya untuk sambil menjalankannya tuh. Tapi kalau Bang Haris kayak apa tuh? Kalau dari kami, yang pastinya dari bisnis itu pasti ada data. Ada datanya. Ada datanya. Data apa nih, pelanggan atau apa? Data bisnisnya. Data bisnis penjualannya kayak itu. Jadi kemungkinan kendala-kendala itu tidak berjauhan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin setiap akhir tahun biasanya kita tuh ada namanya breakdown data kan, breakdown data. Jadi kemungkinan itu tidak berjauhan. Jadi kita udah tahu nih solusi-solusinya. Dan minimal kalaupun nanti kita mentok, karena itulah kebutuhan kita ada di organisasi kan. Ada yang lebih senior dari kita, lebih dulu dari kita. Kita bisa bertanya sama lebih dulu dari kita, senior kita. Itu juga ada mentor-mentor bisnis kayak gitu kan. Contohnya kayak yang ada di BPD, kayak itu kan di BPC, HIPMI. Jadi kita bisa belajar sama mereka. Dan seperti Bang Eko kan, Bang Eko udah sampai 5 tahun, kita juga sering sharing juga untuk walaupun beda produk ya. Beda produk, tapi segmennya tetap kategorinya tetap sama F&B, kuliner ya. Gitu kan. Oke. Jadi perlu aktif juga ya. Perlu aktif di apa namanya pertemanan. Jadi memang jejaring tuh harus ada. Memang meja kopi itu jadi solusi. Nah itu. Jadi kita tuh jangan cuma numpuk mengenai untung rugi tapi tetap ada komunikasi, sharing. Karena endingnya kayak bakal ke untung rugi juga dari sharing itu tadi ya. Baik. Nah tapi kalau mengenai menjaga kualitas, pasti kan kita tuh galak terlena ya mungkin. Pelanggan sudah banyak tuh. Dan juga biasanya pakai premium bahannya, pelanggan sudah banyak juga pakai yang ini gitu. Nah untuk menjaga konsisten kayak itu biasanya macam mana nih Kak Eko? Kalau kami sih nggak ada Kak niat untuk merubah itu ya bahan baku yang di awal itu. Malahan kalau ada bahan yang lebih bagus kami pakai yang lebih bagus lagi. Itu. Masalahnya biasanya customer itu tahu. Ada customer yang tidak memperdulikan harga lagi. Dia memperdulikan rasa. Penting kan? enak penting enak ya. Makanya dari situlah kita pentingnya menyesuaikan target kita yang mana. Kalau kita targetnya menengah ke atas, mereka sudah agak sombong, nggak peduli lagi sama harga. Pokoknya pesan bayar. Pesan bayar itu kan. Apalagi mereka yang sudah tahu dengan rasa produk itu kayak itu. Oke, jadi artinya tetap menjaga konsisten awal ya. Kualitas bahan yang awalnya dipakai A tetap A itulah. Kalau bisa kita tingkatkan lagi. Nah itu. Tapi kalau Kak Aris juga sama tuh?
Kalau dari kita itu lebih ke karena kita ada KPI ya, Key Performance Indicator daripada produk. Oke. Jadi kita buat ngeluarin menu-menu itu emang cari menu-menu yang bahannya banyak yang ada terdapat di suatu hipermart kayak gitu kan, di pasar gitu. Pasar-pasar. Dan sudah itu juga ada turunan atau naikan daripada bahan itu sendiri. Jadi kalau sekarang kan misalnya tidak tergantung oleh misalnya ada perang kayak gitu kan. Misalnya kayak tepung susah dapet di brand A kayak gitu kan. Oh ternyata ada di brand B kayak gitu kan. Nah, jadi memang sudah ada disiasati dulu ya. Ya, disiasati kayak gitu kan. Kalau misalnya kalau kita merunut mau ambil sertifikat halal itu kan ada kategori ini bahan-bahan baku tuh. Nah, nanti dari situ juga kita ada ininya kan formnya. Nah, nanti dilihat tuh. Ini misalnya tuh dari segitiga merah misalnya kayak gitu kan, segitiga merah. Oh, yang merah nggak ada gitu, cari yang lain gitu. Oke, jadi memang kita sudah tahu ini dulu ya. Iya. Kondisi kalau bahan ini kayak atau keadaan dunia ini kayak bakal mana susah dah ini. Iya. Kalau kita belajar itu namanya tuh hal-hal apa saja yang mempengaruhi bisnis Anda sehingga bisnis Anda tuh tidak berjalan. Wah, gitu kan. jadi ilmunya sampai ke situ ya. Pola pikir seorang owner tuh harus jauh. Iya, itu karena ilmu guru-guru kita ilmu juga. Guru itu tadi yang didapat kayak itu. Oke, nah ini kan sudah punya nama. Nama ini punya identitas pasti. Mie ayam Bang Kaif. Nah kalau Kak ini tadi apa namanya? Ayam goreng, ayam kremes Mashar. Nah, jangan sampai nama dari usaha kita diambil uang. Pernah ada kejadian ini kan, kalau mengikuti informasi berita di luar sana, artis terkenal sudah bikin usaha meledak usahanya kan. Tiba-tiba diambil oleh uang. Dan ketika sudah diambil baru ngambil langkah kayak itu. Ternyata kalah juga kan tuh. Betul. Nah, kalau dari Kak Eko dan juga Kak Aris sejauh ini memang sudah mempatenkan namanya ke Haki atau belum terlalu kayak itu? Kalau kami alhamdulillah sudah Kak. Sudah ya. Jadi sebelum mie ayam ini naik daun itu kan. Jadi kami sudah bikin dulu ini. Hakinya ya. Hakinya. Jangan sampai kita sudah terkenal ada wong yang buka juga di lain. Itu. Kacau gitu. Oke, termasuk juga Kak Arif juga sudah? Sudah. Sekarang ini prosesnya kita sudah naik. Sekarang lagi cek di Subtanstip, tinggal keluar sertifikat. Sertifikatnya BM itu ya. Tapi kalau buat sertifikat yang lain juga sudah termasuk ada apa tuh halal dan lain sebagainya itu. Kalau halal kami lagi proses proses ke lewat perindustrian kemarin yang nawari untuk pendaftaran. Jadi halalnya juga. Ada apa sih kalau untuk kita makanan ini untuk sertifikat tuh halal sudah pasti kan? Sama apa lagi tuh? PIRT atau itu? Kalau PIRT itu lebih ke produk kering-keringan. Oh, keringan. Yang kemasannya packaging ya. Sekitar 1 minggu habis kayak gitu kan. Kalau kita ini ke Risto itu lebih ke BPOM. Kalau produk yang beku-beku sudah tuh HACCP untuk catering kayak gitu kan. Kalau mungkin kita lebih ke SNI nantinya kan, lebih ke produk kayak gitu kan. Oke. Dan ini pasti berdampak juga terhadap konsumen kita ya, atau calon konsumen kita. Betul. Kalau kita sudah banyak sertifikatnya, pasti mereka tuh lebih nyaman. Lebih percaya. Tertanamlah kepercayaan itu tadi kan. Oh ternyata sudah mutunya bagus nih. Jadi mereka sudah rekomen untuk datang ke tempat kita kayak itu kan. Dan mengenai tadi organisasi aktif dua-duanya ikut juga. Alhamdulillah. Ini mulai bergabung di organisasi UMKM sejak kapan tuh? Kalau aku selama ini tidak ikut. Oh belum ikut? UMKM Kak. Oh bukan UMKM. Aku ini ikut langsung di HIPMI. Oh di HIPMI-nya. Ya. Di tahun 2025 HIPMI ini kepanjangan dari Himpunan Pengusaha Muda. Oke. Jadi dari mie ayam ini nih berjalannya mie ayam ini aku melihat kayaknya aku ini ada keterbatasan Kak dalam pemikiran, dalam pola pikir, mindset. Jadi ada kawan aku yang ikut di HIPMI menawarkan untuk gabung juga. Biar membuka wawasan kita lebih luas. Oke. Jadi ikutlah gabung di 2025 ini di HIPMI. Berjalannya waktu, gabung. Jadi
dipilihlah jadi ketua HIPMI kuliner. Oke, untuk di periode kapan tuh? 2025 sampai 2028. 3 tahun ke depannya ya. Iya gitu. Jadi menurut aku penting nih ikut organisasi ini. Kenapa tuh alasannya? Sebagai pengusaha ini. Karena kita bisa memperluas jejaring kayak Mas Haris tadi kan. Jejaring kita perluas, mindset, pola pikir kita lebih kita bangun lagi kan. Kita bangun investasi ke atas gitu kan. Kayak ada arahnya memang itu ya. Lebih berarah, lebih terukur, lebih baik lah pokoknya. Lebih banyak solusi juga pasti di situ kan. Solusi di kawan-kawan itu juga. Kalau Kak Arif juga sama tuh. Bergabung di organisasi sejak kapan tuh tertariknya? Kalau di organisasi itu sejak 3 tahun terakhir. 2022. Kalau kita di komunitas itu di 2015. Di 2015. Sudah lama ya? Sudah cukup lumayan belajarnya. 10 tahun itu. 10 tahunan. Jadi di 2022 itu di HIPMI BPC Kota Palembang. Nah, ini baru di 2026 ini sama Bang Eko lagi ngembangin HCI-nya HIPMI Kulineri yang ada di Sumsel. Iya, baru dibuat untuk yang Sumselnya. Oh, yang untuk Sumselnya itu. Kalau HCI BPP udah 2 tahun yang lalu. Iya. Kalau mengenai impact-nya kayak apa tuh? Untuk selama bergabung di organisasi. Apa? Kalau impact selama bergabung di organisasi, pertama itu akses ya Kak. Akses untuk perizinan, akses juga untuk misalnya itu cari solusi terkendala di unit usaha kita. Misalnya tuh kalau kita mau pasang listrik kayak gitu kan. Oh nih ada nih jalurnya kayak gitu kan. Nah, yang kedua untuk keorganisasian sendiri lebih ke networking ya Kak. Perizinan kayak gitu kan. Nah, lebih ke situ. Dan juga mungkin kalaupun networkingnya kita mau buka cabang keluar provinsi atau keluar daerah kita akan lebih mudah kayak itu kan. Ada temen lah kayak gitu kan. Ada temen. Kalau misalnya si Abang Kaif mau buka di Muara Enim atau di Paggaralam, nanti tinggal nginput aja tuh ke BPC yang ada di sana kayak gitu kan. Jadi karena setiap daerah tuh pasti ada perwakilan ya. Betul. Jadi nanti dikonekin kayak gitu kan Kak. Jadi terbantukan juga di situ ya. Siapa tahu nanti kan Abang KF-nya nasional nih. Tiba-tiba lah ada di Muara Duo kan. Ada Muara Duo. Tapi untuk saat ini sudah ada berapa cabang nih untuk mie ayam Bang Kaif? Abang Kaif itu baru 1 cabang. Oh, yang di Sriwijaya tadi? Bukan. Sekarang kita sudah pindah di KM 9 kan. Oh, lo pindah lagi? Kita sudah punya ruko. Oh, itu. Bentuknya sudah resto sekarang. Bukan di lagi gerobakan. Perindustrian bukan? Perindustrian 2. Oh, di situ. KM 9. Yang dekat Pasar Senggol itu bukan? Bukan. Oh, maju lagi ya? Iya, sebelumnya Kak di depan. Oh iya, pas belokan itu. Dekat hotel itu. Hotel Theodora maju dikit kan? Sebelah kanan. Sebelah kiri sekarang. Oh, sebelah kiri. Dulu pernah sebelah kanan, rukonya agak jelek, kami pindah ya ke ruko yang bagus lagi. Oh, dekat yang jual plastik itu bukan? Bukan ya? Sini lagi Kak, dekat jual gulo-gulo. Iya. Soalnya ibu kami balik situ loh. Mantap lah, banyak tahu Kak daerah situ. Iya. Nah, kalau untuk ini dari usaha Bang Haris tadi ada berapa cabang tuh dah? Kalau kita sih baru 1 cabang juga Kak. Jadi di 2019, 2020 kita pulang ke rumah. Sekarang ini mau balik ke ruko lagi gitu. Jadi memang benar-benar kita mau ngembangin di tahun ke depan gitu. Mungkin targetnya sih 1 tahun ke depan ada cabang yang baru gitu. Amin. Di 2026 ya. Oke, baik. Nah, ini tanpa terasa kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin masing-masing apa nih yang pengen disampaikan untuk kawan-kawan atau pendengar kita yang mau memulai usaha dengan segala pertimbangan mungkin, atau pesan untuk kepada pelanggannya kayak itu, silakan. Dari Pak Eko dulu. Kalau aku ada pesan untuk UMKM Kak. Apa tuh? Nah, untuk pelaku UMKM Sumatera Selatan ini, pesannya jangan takut untuk berinovasi. Nah, itu. Iya, kita punya kekayaan budaya rasa yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengemasnya Kak agar bisa bersaing di tingkat nasional ataupun global gitu kan. Oke. Jadi jangan menyerah dalam keadaan sulit. Percayalah dari keadaan sulit itu pasti ada yang
solusinya ya. Solusinya ada yang bagian senangnya juga. Oke, baik. Kalau dari Bang Haris ada apa yang pengen disampaikan tuh? Kalau dari aku sih Kak, networking itu penting Kak. Karena dari networking itu kita bisa mengembangkan suatu usaha kita lebih Membuka besar. banyak akses ya. Akses lagi. Jadi kami juga selaku HIPMI Culinary Sumatera Selatan itu mengajak kepada pendengar RRI Pro 4 beserta kawan-kawan entrepreneur se-Sumatera Selatan untuk gabung di HIPMI Culinary Sumatera Selatan. Kita juga lagi rekrutmen nih Kak. Itu untuk pengen tahu detail mungkin kita sambung di segmen obrolan komunitas ya di situ ya. Betul Kak. Akan hadir kawan-kawan dari HIPMI yang ikut ngobrol juga kayak di sini. Oke. Kalau tambahan lain ada? Kalau tambahan lain dari bisnis ya Kak. Iya, bisnis. Untuk bisnis kepada pendengar RRI Pro 4 bahwasanya kalau kita mau memulai bisnis itu yang pastinya itu jangan takut dan carilah bisnis-bisnis yang bisa dilakukan dari rumah. Oke. Untuk awalnya untuk ya. di awal. Nantinya dikembangkan lewat dari pelatihan-pelatihan dan nanti akan ada namanya workshop-workshop. Nah, ikuti semua yang ada pelatihan-pelatihan yang ada di Sumatera Selatan kayak gitu Kak. Dan juga kalau sisi bisnisnya juga jam terbang adalah memang faktor utama dalam terbaik itu. Karena itu akan melatih kita ya. Kesiapan kita tuh akan terbentuk sendirinya tuh. Iya, jangan silau dengan yang bisnisnya besar karena jam terbang itu Kak. Karena mereka juga pasti melalui proses juga. Pasti. Oke lah kalau itu. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya. Waduh luar biasa nih Mance BC ya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali edukasi dari pengalaman kedua narasumber kita yang tadi sudah banyak ngobrol terkait dengan proses membangun usaha kuliner dengan modal minim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyimak obrolan kami untuk saat ini. Yang belum sempat mengikuti dari awal, silakan tarik undur tayangan kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kami bertiga nak pamit. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.